Pak. Gua presiden, capek-capek udah. Enggak, Pak. Kan naik pesawat, Pak. Bukan Capek. enggak, Pak. Enggak. Udah. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orang yang cuma 5 orang kan. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Hanya penegak hukum dah. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Saya minta besok ini Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi kotor. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasikan ini semua. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini ada 2 isu yang gegap gempita di pemberitaan, baik media mainstream maupun online atau sosmed. Yang pertama yaitu soal Tom Lembong yang dijadikan tersangka oleh pihak kejaksaan. Sampai sekarang masih ramai di publik, baik pihak yang membela Tom Lembong dan juga dari pihak kejaksaan yang menjawab serangan terhadap kejaksaan tersebut. Yang kedua adalah judi online. Judi online ini ramai sekali karena ada 11 pegawai Komdigi, dulu Kominfo, pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap oleh polisi, bahkan yang dianggap sebagai pelaku-pelaku utama di dalam perjudian online. Kenapa sampai karyawan Kementerian Komdigi dijadikan tersangka? Karena mereka menurut penyidikan polisi ternyata tidak men-take down dari 5.000 situs judi online yang mereka take down itu sebagian. Paling kurang menurut polisi ada 1.000 situs yang dibina atau dibiarkan, sehingga polisi terpaksa menangkap para ASN tersebut. Tapi tidak hanya ASN, ada 4 orang sipil juga. Awalnya malah ada 17 tersangka, sekarang berkurang jadi 16. Ini belum ada pernyataan polisi kenapa jadi berkurang. Karena itu malam ini judul kita perang
Tidak hanya itu, sasaran di media sosial, bahkan juga di DPR, sekarang terarah ke Menteri Kominfo yang baru saja diganti, dan sekarang udah pindah beliau ke Kementerian Koperasi, yaitu Budi Ari. Dan ini menjadi rame, dan kemudian ada yang menghubungkan kenapa harus Presiden Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Karena itu kami angkat judul Perang Melawan Judi Online Budi Ari dibidik. Di balik pertemuan Solo, titik-titik. Kadang saya kepingin dapat bicara dulu, katanya yang punya bahan lengkap salah satunya Islah. Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Terima kasih Bang Karni. Kenapa saya ya? Saya juga. Saya dapat informasi Anda udah lengkap penelitian Anda tentang ini. Jadi memang pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polri lah ya, itu berawal dari penangkapan seorang bandar sebenarnya di Medan. Dan ketika bandar yang di Medan ini ditangkap, lalu ternyata ditemukan beberapa komunikasi aktif dengan beberapa orang yang ada di Kominfo. Nah, lalu dilakukan pengembangan. Ini kalau yang saya dengar-dengar cerita dari teman-teman dari Polda Metro, begitulah kurang lebih. Sehingga dilakukan pengembangan dan ternyata terkuaklah kotak Pandora itu, bahwa ternyata di dalam Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk bisa menutup berbagai situs-situs judi online itu, ternyata mereka melakukan proses buka tutup. Dan ini memang sebenarnya sudah lama, sejak ya jauh sebelum Budi Ari, saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu, ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu, misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu, atau Adi lah, ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini. Kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah, ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu. Dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian.
Ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu, pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Nah, ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga namanya Tony. Ini teman dekatnya Budi Ari yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Nah, ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah, ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri. Kalau persoalan-persoalan beberapa penyidikan memang ini yang harus terus didalami. Dan saya yakin juga karena soal judi online ini ada di dalam astacitanya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo memberikan green light, ruang seluas-luasnya kepada polisi untuk menindak ini, siapapun orangnya. Mau macan, mau kucing, ya harusnya tetap aja berikan keleluasan kepada Polri untuk menangkap itu. Apakah Budi Ari terlibat di sini? Kita secara awam kita tidak tahu. Nah, ini Polri juga waktunya untuk membuktikan, karena selama ini kan trajektori masyarakat ketika berbicara tentang judi online, mata tombak masyarakat selalu mengarah ke Polri nih. Apalagi Budi Ari sempat lempar bola panas kan ketika diwawancarai bilang 5 bandar besar sudah tahu Kapolri. Kan seharusnya Polri yang nangkap. Kasihan masyarakat kan gitu narasinya dia. Dan ternyata justru anak buahnya dialah yang justru jelas bermain. Dan ya kita nggak tahu lah soal aliran-aliran uang TPPU ini pasti sedang dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Info sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bang Karni. Ya, kembali ke Budi Ari tadi, kan sekarang dia yang jadi fokus publik ya, baik DPR maupun media. Dan dia sekarang juga udah dimutasikan ke Menteri Koperasi kan. Tapi ya Budi Ari sendiri dalam salah satu pernyataannya memang dia tidak bekerja untuk memberantas. Dia jawab begini, kedua soal judi online, kemajuan menata judi online luar biasa signifikan, hampir 50%. Jadi bukan memberantas, tapi menata. Tentu kita belum puas untuk memberantas judi online, tapi kita harus tingkatkan. Ya sebenarnya begini Bang Karni, kalau kita sebagai orang awam ya ingin ngecek sebenarnya situs-situs judi online ini benar-benar diberantas nggak? Atau setidaknya ditata lah misalnya. Hari ini kalau kita googling misalnya dengan kata slot saja, itu semuanya keluar tuh. Artinya Kominfo kan seharusnya garda terdepan untuk melakukan ini. Cuma masalahnya memang yang diberantas selama ini, yang ditutup oleh mereka ini kan situsnya, bukan internet protokolnya, bukan domainnya. Sehingga ketika mereka itu ditutup situsnya, ya dia tinggal bikin aja baru lagi. Nah ini yang terjadi dan pembiaran-pembiaran seperti ini rupanya memang menjadi satu modus kejahatan di dalam dari tim yang dibentuk ini. Dan mereka menguangkan itu, mentransaksikan itu. Nah kalau persoalan besarannya sangat besar sih. Artinya revenue dari hengki-pengki antara Kominfo sebagai garda utama untuk melakukan penutupan-penutupan itu memang besar sekali. Ya transaksi tahun 2024 menurut PPATK 283 triliun. Ini kan
kalau mereka itu hengki-pengki dengan bandar-bandar judi online ini, sementara ini kan semua servernya di luar negeri Bang Karni. Semuanya di Thailand, di Kamboja terutama dan juga di Filipina. Artinya ini di luar yurisdiksi penegak hukum. Artinya apa? Menurut saya memang garda terdepannya Kominfo memblok supaya situs-situs itu tidak masuk ke kita. Yang kedua mungkin hambatan dari penegak hukum adalah untuk menjangkau payment gateway. Karena ini salah satu yang dominan juga. Payment gateway ini adalah bejana dispenser dari aliran-aliran uang terhadap judol ini. Nah ini kan otomatis ya ada OJK, ada PPATK yang harus terlibat di situ. Ini memang sangat complicated karena memang ya kita tahulah judol ini kan menari-nari di atas keringat dan air matanya, darahnya orang Indonesia sebenarnya. Artinya ini common enemy dan kepada Polri sendiri memang ini waktunya Polri untuk membuktikan bahwa Polri yang dituding orang sebagai backing dan sebagainya itu ya ternyata memang dari Kominfo sendiri bocornya. Dan buat Kominfo seharusnya nggak susah juga untuk melakukan pemblokiran situs itu. Pakai VPN pun transaksinya kan menggunakan akun luar negeri. Meskipun account banknya dari mereka ini menggunakan virtual account melalui payment gateway itu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Tapi ya saya sih kalau melihat asta citanya Pak Prabowo ya saya optimis aja sih. Asal jangan kebawa ke ranah-ranah politik. Kita juga nggak setuju. Karena kalau kita lihat dari lintas ininya, pelaku-pelaku kejahatan kolektif seperti ini kan memang mencari cantolan-cantolan politik supaya bisa menjadi backup kalau dia itu ketahuan. Ya seperti Tony kan kita tahu dekat dengan siapa, termasuk juga ada Denden Imaduddin itu kan juga dekat dengan salah satu partai. Ya Budiari sendiri dengan Projo dan sebagainya. Kita buang jubah-jubah politik itu, kita berbicara tentang kejahatan kolektifnya saja. Nah ini yang berkembang di medsos ini kan akhirnya saling tuding-menuding. Saya kira Pak Jokowi sendiri yang merasa punya budi ari ya saya yakin juga dia punya goodwill untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini. Nah pertemuan dengan Pak Prabowo di Solo segala macam saya yakin dua-duanya seharusnya memberikan goodwill yang bagus untuk penegakan hukum dari kelompok ini. Karena ini bagaimanapun ini adalah the frontliner dari pemberantasan judi online. Saya kira itu. Dan Budi Ari ini kan juga ketua umum Projo kan. Ya artinya dekat sekali dengan Pak Jokowi berarti. Artinya kalau dia mau tegur ya dari awal juga udah bisa dilakukan harus. Dan menurut Anda ada hubungan enggak dengan pinjol? Ya kalau soal resiliensi apakah ini ada hubungan segala macam saya sih nggak tahu ya. Tapi ya kita berbicara tentang perputaran uang yang sangat luar biasa. Kalaupun mungkin ya Budi Ari terlibat dalam perputaran uang ini, hengki-pengki dengan kelompok tim yang dia bentuk ini, ya kita nggak tahu juga alirannya berbentuk apa. Tapi kita percaya dengan penyidikan dari pihak Polri bahwa ini ada TPPU. Itu pasti terendus semua nantinya. Mau transaksi cash segala macam pun, ini kan pinter mereka ini. Ada juga yang berbentuk cash, ada juga yang berbentuk wire transfer. Kalau saya dengar dari teman-teman kepolisian, ya artinya TPPU-nya ini bisa di-trace semua sih sebenarnya. Ya alirannya kemana, ya seharusnya bisa ketahuan juga. Yang paling saya takutkan adalah ada intervensi politik. Artinya kalau ada intervensi politik, lalu kemudian masih berusaha menyelamatkan 1-2 orang yang menjadi tersangka hari ini, atau yang menjadi terduga hari ini, ya udah negara ini berarti ya nggak ada goodwill. Kita omong kosong kalau kita berbicara tentang pemberantasan judi online. Karena judi online ini kan memang secara awal kita melihatnya sebagai light crime gitu, kejahatan ringan lah. Tapi sebenarnya judi online ini akan membentuk excessive crime. Dia itu adalah pembentuk embrio dari kejahatan-kejahatan lanjutan yang akhirnya berakibat kepada pembunuhan, begal, ya perampokan taksi online dan sebagainya. Ini kan sudah banyak sekali. Bahkan teman-teman dari TNI, dari Polri juga menjadi korban ini. Artinya ketika pemerintah Inggris mengumumkan secara terbuka bahwa ekonomi Inggris itu anjlok hanya disebabkan oleh judi online ini, saya kira menjadi satu hal yang
sangat menarik gitu. Selama ini kita berbicara ekonomi kan selalu soal makro mikro. Sebenarnya adalah penyebabnya sederhana dari judi online ini dengan revenue yang luar biasa, dan tentu saja negara tidak bisa menarik pajak dari transaksi-transaksi gelap seperti ini. Ini kan sangat membahayakan buat negara sih. Saya kira begitu sih, Bang Karni. Ya, saya pikir juga itu yang menyebabkan kemiskinan bertambah luas di masyarakat kita karena judi online ini. Banyak sekali yang kecanduan dan tidak bisa, artinya kalau gajinya cuma 5 juta, 10 juta itu dihabisin di. Ya, dan kalau sudah adiktif, dia akan satu paket dengan pinjol. Ya, akhirnya Pinjaman online. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi secara mikro, ini akhirnya tergabung juga dengan TPPO. Perdagangan orang. Ini orang-orang yang hari ini berangkat ke Kamboja bekerja menjadi operator judi online ini kan juga berangkat dari kemiskinan yang akut yang terjadi di sini. Sehingga mereka menjadi operator di sana. Nah, ini sangat kompleks sekali kalau berbicara tentang judi online ini. Makanya goodwill itu penting. Baik, Bung Isla. Sekarang saya ingin tanggapan dari Ade Armando, politisi PSI. Terima kasih, walaupun saya tidak tahu persis kenapa saya diundang. Yang jelas saya bukan pengguna judi online. Tapi gini, apa yang tadi disampaikan oleh Anda itu menurut saya sangat penting untuk didengar oleh pemerintah. Angka yang Anda sebut kan luar biasa ya. PPATK bilang 283 triliun. Jadi betul-betul ini bukan lagi per tahun. Ini bukan lagi kejahatan mini, ini kejahatan raksasa. Dan yang menjadi korbannya persis seperti yang dikatakan oleh Bang Karni, saya rasa ya. Kita bicara, saya nggak tahu, mungkin ada orang-orang cukup kaya yang juga terlibat dalam judi online dan menjadi korban. Saya nggak tahu, ada nggak kira-kira? Karena menurut saya yang paling saya sering dengar adalah bagaimana orang-orang kecil itu dengan harapannya yang sangat tinggi, mereka terlibat dalam judi online, awalnya mereka memperoleh keuntungan sedikit-sedikit, tapi kemudian semakin lama semakin terjebak. Kalau pakai istilah Anda ini adiktif kan jadinya. Ketika dia jadi adiktif, dia akan mencari sumber judi dari manapun juga agar dia bisa terus melanjutkan keterlibatannya dalam judi tersebut. Dan ketika itulah proses pemiskinan diri mereka itu menjadi-jadi kan. Jadi kalau sekarang Anda katakan atau data-data sudah menunjukkan bahwa ada orang-orang dalam di Kominfo atau Komdigi sekarang itu terlibat, itu kan luar biasa busuk. Ya, saya rasa nggak ada pilihan lain dan kita punya pemerintahan baru nih ya. Siapa Bu Mutia ya sebagai Menko DG. Itu memang tidak ada pilihan lain. Dia tidak mungkin lagi memperlakukan kasus judi online ini di kementeriannya sebagai sesuatu yang prioritasnya di bawah. Dia barangkali sekarang ini kalau dia harus mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan umum, salah satu yang tertinggi atau bukan salah satu bahkan yang paling utama adalah bagaimana membersihkan kementeriannya dari judi online. Bagaimana dia membuat policy, kebijakan yang bisa menghentikan judi online. Bagaimana dia bekerja dengan berbagai instansi lain agar kita bisa bersama-sama memerangi judi online. Saya bukan ahli dalam bidang ini. Ya, saya tidak tahu persis misalnya apa yang seharusnya dilakukan. Kalau Anda mengatakan tadi atau tadi dikatakan bahwa bayangkan pemerintah Inggris sendiri, kita tidak bicara tentang pemerintah sebuah negara yang less advantageous ya. Yang kurang beruntung, yang masih terbelakang. Ini sebuah pemerintah yang sangat well governed kali ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mengalami kebangkrutan atau mengalami kejatuhan gara-gara judi online. Jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul harus ditangani secara sungguh-sungguh. Nah dalam hal ini salah satu yang tadi saya sebut di awal, yang salah satu langkah yang harus dilakukan segera oleh Bu Mutia adalah membersihkan betul-betul kementeriannya. Ya. Sekarang kan pertanyaan terbesarnya, saya yakin kita semua atau masyarakat semua bertanya-tanya tentang Budi Ari kan.
Budi Ari itu junior saya. Dulu di kampus komunikasi FISIP UI. Nah, apakah dia terlibat? Saya nggak tahu. Ya. Tapi yang saya rasa hampir pasti adalah bahwa kalaupun dia terlibat, saya tidak mengatakan dia terlibat. Tapi kalaupun dia terlibat, keterlibatan kementerian dengan judi online ini semestinya sudah terjadi jauh hari sebelum dia diangkat sebagai menteri. Ya. Kalau tiba-tiba sekarang, kan bukan tiba-tiba ada 11 orang itu masuk di masa Budi Ari, ya. Kan seharusnya memang sudah ada sebuah pos-pos tertentu yang dibukakan, yang memang tadi Anda bahkan katakan bahwa kesannya ini bukan seperti sebuah bagian dari Kominfo. Ini adalah seperti sebuah apa tadi Anda katakan ya. Ada kayak kantor sendiri dengan barangkali fasilitas sendiri. Extension lah. Extension Kominfo atau Komdigi kan. Yang tinggal diisi oleh mereka dan mereka akan menjalankan peran itu tanpa harus berpikir panjang tentang membangunnya dari awal ya. Bagaimana membangun hubungan dengan Kamboja dengan segala macam. It's all there. Nah, saya yakin ini adalah sesuatu yang jauh lebih awal melampaui era Pak Budi Ari ya. Apakah Budi Arinya terlibat atau tidak saya nggak tahu. Apakah dia tahu atau tidak saya nggak tahu ya. Apalagi kalau Anda mulai tanyakan atau ada yang mempertanyakan, kalau Pak Jokowi tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Saya berharap sih enggak. Saya duga sih enggak ya. Begitu juga dengan Mas Budi Ari ini. Cuman menurut saya, Anda bisa bayangkan nggak kerjaan beratnya Komdigi ya, Menkomdigi yang sekarang. Itu kan betul-betul harus dibongkar satu kementerian. Ya, apakah orang-orangnya cuma 11? Saya yakin enggak. Saya duga tidak. Pasti jauh lebih besar dari itu. Angkanya aja ratusan triliun. Bagaimana mungkin kita membayangkan bahwa korupsi yang jumlahnya 200 sekian triliun tersebut hanya melibatkan segelintir orang. Itu pasti banyak orang. Ya. Bahkan ada pertanyaan berikutnya. Siapa yang seharusnya mengawasi kerja Kominfo di masa lalu? Yang paling jelas adalah DPR-nya. DPR-nya selama ini tahu nggak mengenai ini? Saya duga sih tahu, sebagian tahu. Atau sebagian harusnya itu dilakukan. Mengawasi apa yang dilakukan oleh para anggota Kominfo ini, Komdigi ini. Maka sekarang memang betul-betul salah satu kerjaannya Pak Prabowo paling awal bersama Komdiginya, Bu Mutia, bersama Kapolrinya, bersama siapa lagi yang terlibat seharusnya ya, intelijennya, itu mempelajari sebetulnya urut-urutan uangnya itu seperti apa. Uang itu nyampe ke 11 orang itu dikirimnya kemana? Apakah dinikmati hanya oleh 11 orang itu? Saya yakin enggak. Ada orang-orang lain. Siapa orang-orang lain itu? Atasannya? Atasannya itu siapa? Apakah ini ada hubungannya dengan partai? Apakah ini ada hubungannya dengan DPR? Itu perlu dipelajari. Saya merasa bahwa ini adalah saat yang tepat. Karena kalau saya lihat dari catatan-catatan media, ini adalah saat di mana Pak Prabowo sedang berusaha menunjukkan bahwa dia serius di memerangi korupsi. Ya, tadi barangkali Pak Karni sudah menyebut satu adalah tentang online, satu lagi tentang Tom Lembong kalau nggak salah ya. Ya. Tapi kan kemudian kita jangan lupa, yang saya baca bahkan ada 8 kasus korupsi saat ini yang sedang dibongkar di luar Tom Lembong. Ya. Termasuk misalnya saya mendengar tentang adanya pembongkaran korupsi izin ekspor kelapa sawit kalau nggak salah. Atau minyak kelapa sawit atau something seperti itu. Dan angkanya menyangkut 1 triliun rupiah. Kemudian ada lagi bahkan ada tentang dana desa yang 700 sekian juta. Saya mau mengatakan ada yang 1 triliun. Ada yang 400 miliar seperti Tom Lembong, ada yang cuma 700 juta seperti yang dilakukan oleh seorang kepala desa, ada macam-macam lagi. Ini adalah saat di mana Pak Prabowo menurut saya seharusnya menjadi seorang presiden yang betul-betul mengatakan, karena di pidato pertamanya itu dia sudah mengutarakan soal perang dia melawan korupsi. Yang dia katakan korupsi itu kalau seperti ikan, korupsi itu adanya di kepala, dia bilang. Maka kalau Anda mau menghabisi korupsi, Anda harus mulai dari kepala. Kepala itu siapa? Ya pimpinannya. Sekarang kembali ke kasus si Kominfo ini, menurut saya
ini adalah saat di mana Pak Prabowo bersama kawan-kawannya yang sudah berjanji akan memerangi korupsi. Dan kita tahu di Indonesia korupsi ini extraordinary, ya, kejahatan yang luar biasa. Dan indeks Bang, persepsi indeks korupsi kita ya, itu kan turun terus dalam beberapa tahun terakhir. Harus diakui itu. Ya, sekarang adalah saat di mana Pak Prabowo mengatakan kita balikan keadaan. Nah, salah satu kasus yang menurut saya paling strategis untuk melakukan ini adalah perang melawan judi online ini. Ya. Tadi saya katakan efeknya jelas menyangkut masyarakat kecil. Bukan cuma masyarakat besar, mungkin ada masyarakat besar tapi masyarakat kecilnya yang jelas-jelas kena di sini. Angkanya luar biasa dan ini melibatkan para penjahat di kementerian. Sudah teridentifikasi siapa orang-orangnya. Tinggal dilanjutkan kemana-mana, jangan sampai berhenti di sini. Jangan sampai bulan depan ceritanya udah gak ada lagi. Kita udah gak ngomong tentang judi online, kita udah gak lagi bicara tentang orang-orang 11 orang itu jadi diapakan sih? Apakah dia akan diadili? Ada nggak orang-orang lain yang terlibat? Saya rasa itu harus segera dijawab. Ya, saya berharap sekali dengan acara ini kita bisa ngomong pada Bu Mutia please, tolong ya. Anda sekarang punya sebuah power yang luar biasa nih, yang bisa Anda gunakan untuk menyelamatkan jutaan orang Indonesia. Ya, perangi korupsi yang langsung menyangkut kepentingan orang-orang kecil. Ini sebuah extraordinary crime nih, judi online ini. Karena perampokannya jumlahnya sangat besar dan yang jadi korbannya real adalah orang-orang yang setiap hari dengan penuh harapan barangkali dia kirimkan uangnya dengan harapan dia akan mendapat keuntungan dari sana. Nah, sebetulnya satu lagi yang mungkin saya ingin tanya juga sama Anda. Sebagian mengatakan memang sebaiknya yang ditutup itu bukan, yang di take down tuh adalah bukan hanya websitenya ya. Karena websitenya itu katanya apalagi dengan adanya VPN dan macam-macam ya, dia bisa dimatikan sekarang within 10 minutes, yang ditutup itu udah bisa hidup lagi. Katanya bisa begitu ya. Sehingga yang harus ditutup atau diinterfere adalah arus uangnya kepada rekening-rekening yang harusnya rekening-rekening yang dikirimi uang oleh para pengguna di Indonesia. Saya nggak tahu, saya kurang ngerti yang ketika Anda mengatakan tentang payment gateway itu ya. Itu payment gateway itu beroperasinya seperti apa dan kenapa itu tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah, yaitu tidak mengintervensi si website, si tempat judi online-nya, tapi yang ditangani adalah soal aliran uangnya itu. Apakah itu mungkin misalnya dalam hal ini? Saya betul-betul nggak ngerti nih Bang Karni. Tapi saya betul-betul concern dan betul-betul marah dengan apa yang sedang terjadi. Karena saya kenal ada orang-orang yang jadi korban Bang. Ya, dan itu betul-betul bukan dari kalangan kita bahkan. Tapi kalangan menengah ke bawah yang ambrol gitu keadaan ekonominya. Berantakan keluarganya. Ya saya nggak tahu apakah cerai dan segala macam. Tapi betul-betul hancur hidupnya gara-gara judi online ini. Jadi kalau negara ini atau pemerintah inilah ya, pemerintah Prabowo ini bisa dengan secara tegas memeranginya, saya rasa itu adalah sebuah langkah awal yang sangat baik buat sebuah pemerintah yang baru aja terpilih dan baru saja dilantik menjadi pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Itu dulu kali Bang, makasih. Baik. Sekarang saya minta dari Profesor Endri Subiakto, Guru Besar Komunikasi yang lama juga di Kementerian Kominfo ini. Ya. Sebagai ahli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Pertama, saya ingin membuat semacam pemikiran yang meluruskan apa yang terjadi sekarang. Jadi fenomena ini semua terjadi karena perkembangan teknologi digital yang luar biasa, di mana manusia sekarang tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital atau dunia maya. Dulu perbuatan hukum itu hanya dilakukan di dunia fisik. Sekarang perbuatan hukum itu setelah muncul dunia maya juga dilakukan di dunia maya. Dan itu akan semakin banyak dan akan semakin menghabiskan waktu. Mungkin dulu orang online itu cuma 3 jam, lama-lama menjadi 4 jam, 5 jam. Bahkan banyak yang sampai dalam satu hari itu belasan jam.
Karena memang kerja di dalam dunia online. Perbuatan hukumnya di dunia online. Oleh karena itu, di berbagai negara termasuk di Indonesia, kita punya pemikiran waktu itu. Tahun 2016 kebetulan saya Ketua Panja Undang-Undang ITE untuk pemerintah bersama dengan Maijen TB Hasanuddin, Maijen di DPR. Kami punya kesepakatan bahwa bagaimana ke depan itu menyelamatkan negara ini dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak Indonesia, tapi lewatnya ada dunia online. Makanya lalu kita buatkan suatu pasal baru tahun 2016 itu, bahwa pemerintah itu wajib mencegah informasi elektronik yang muatannya itu melanggar perundang-undangan. Itu harus dicegah. Apa itu yang melanggar perundang-undangan? Ini yang sering kali muncul di dunia online. Pornografi misalnya, itu kan jelas-jelas dilarang. Tapi kalau tidak di state di dalam sebuah undang-undang, itu nanti pemerintahnya pakai undang-undang apa untuk mungkin memang ada undang-undang yang lain ya, semacam undang-undang pornografi. Tapi kita state ini khusus untuk online. Maka pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Ada pornografi, ada judi online, ada penipuan yang sekarang semakin marak dan korbannya semakin banyak. Itu perbuatan-perbuatan yang membahayakan masyarakat dari dunia online. Tapi juga termasuk radikalisme yang diurusi sama beliau ini. Nah, karena pemerintah itu wajib, siapa pemerintah sekarang? Saya mau tanya. Ketika Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 di pasal 40 ayat 2A, ini yang ahli hukum nanti supaya buka-buka undang-undang itu, pemerintah wajib mencegah informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam peredaran maupun penggunaan, itu wajib dicegah. Dan yang keduanya pasal 2B-nya, 40 ayat 2B, pemerintah punya kewenangan untuk memblokir atau memutus akses. Jadi setelah disuruh mencegah, dia diberi kewenangan. Apa yang terjadi? Apakah, saya mau tanya kepada teman-teman, apakah pornografi sudah dicegah? Sudah diblokir? Ada yang diblokir tapi lebih banyak yang tidak. Apakah judi online juga diblokir? Banyak yang diblokir tapi ternyata seperti ini sekarang yang terjadi. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini? Yang diperintah itu pemerintah. Yang diwajibkan itu pemerintah. Siapa pemerintah? Ya presiden. Tidak ada pemerintah itu DPR. Pemerintah presiden. Siapa presiden? Pembantunya adalah menteri. Jadi secara hukum yang bertanggung jawab adalah presiden kemudian menteri. Yang urusan itu komunikasi. Menteri komunikasi untuk take down atau memutus akses istilah dalam undang-undang itu. Memutus akses. Nah ternyata kita tahu bahwa mengenai judi online ini, itu kan di belakang sana ada shadow ekonomi yang tidak kelihatan yang tadi sampai 280 triliun misalnya begitu. Karena memang masyarakat ini banyak yang tergiur dan terbiasa dengan judi dan sebagainya. Sehingga walaupun ada larangan di KUHP, ada larangan di Undang-Undang ITE, ternyata masih ada yang menggunakan itu. Apalagi persoalannya adalah, mohon maaf Bang Karni, saya agak pesimis kalau melihat kondisi yang terjadi sekarang. Pemerintah itu tidak punya kemampuan untuk menjaga negeri ini dari konten-konten yang melanggar perundang-undangan itu. Anda lihat kalau di X itu biasa orang menawarkan pornografi, menawarkan prostitusi, begitu banyak sekarang juga dibuka bisa itu. Trending topik sekali tiap malam itu. Apalagi malam Jumat gitu ya. Atau malam Minggu. Yang menawarkan judi juga sama aja, banyak. Ya inilah yang kemudian, kenapa terjadi seperti itu? Negeri ini mohon maaf, ada banyak persoalan yang menyebabkan negara ini tidak, atau katakanlah lemah sekali dalam kedaulatan digital. Negeri kita ini lemah sekali dalam kedaulatan digital. Sampai sekarang, kalau Pak Prabowo sebagai presiden baru, Bu Mutia sebagai menteri baru, tidak bisa mengembalikan atau mengumpulkan kedaulatan, maka yang terjadi hanya ya hangat-hangat ayam, yang kena hanya orang-orang kecil, masyarakat yang kecil-kecil, kemudian juga hanya konten-konten yang berasal dari dalam negeri, misalnya begitu, yang dari luar negeri, entar dulu. Apa itu kedaulatan digital? Kedaulatan digital adalah
kemampuan bangsa atau negara ini bahwa server atau data-data tentang warga negara dan transaksi dan aktivitasnya di dunia online itu harus di Indonesia. Tadi dia Pak Mas Isra Bahrawi mengatakan di luar negeri, betul. Memang di luar negeri server-server itu. Kenapa di luar negeri? Karena peraturan pemerintahnya, regulasinya membolehkan di luar negeri. Saya dulu udah paling merotes ini saya dari dulu. Dulunya tahun 2012 ketika masih ada PP yang lama 2012 itu server harus di dalam negeri. Tapi sejak pemerintahan Pak Jokowi di periode terakhir pertama 2019 server untuk penyelenggara sistem elektronik privat boleh di luar negeri. Maka berbondong-bondong pindah ke luar negeri semua. Kehidupan dunia digital itu ada dua. Satu, penyelenggaranya adalah penyelenggara sistem elektronik publik, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, atau kementerian-kementerian. Itu namanya publik, PSE publik. Itu memang harus di dalam negeri, kecuali di dalam negeri tidak ada kemampuan. Itu boleh ke luar negeri. Tapi yang untuk PSE privat alias perusahaan-perusahaan swasta, termasuk perbankan, termasuk platform-platform global, platform-platform digital, termasuk juga yang game online, bahkan juga yang judi-judi, itu semuanya boleh, itu namanya penyelenggara sistem elektronik privat, itu boleh di luar negeri. Boleh di luar negeri, itu di PP 71 tahun 2019. Menggantikan yang PP 82 tahun 2012 itu boleh di luar negeri. Maka sekarang yang terjadi adalah ketika ada kasus-kasus hukum, kasus-kasus penegakan hukum, ini kalau mau cari alat bukti itu kan bisa di HP, tapi yang paling banyak itu kan di server. Polisinya mau nyari ke server, servernya ada di luar negeri, ada yang di Kamboja, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika. Ya nggak bisa mereka untuk untuk penegakan hukum mencari alat bukti, itu baru mencari alat bukti. Makanya sampai PBB itu bikin konvensi tentang cybercrime supaya negara-negara itu bekerja sama kalau para penegak hukum yang ancaman pidananya di atas 6 tahun cari alat bukti harus dibantu antar negara. Itu konvensi PBB yang muncul 2024 ini. Saking banyaknya problema yang namanya cybercrime yang sulit untuk ditangani. Kenapa sulit ditangani? Karena juga tadi, karena begitu banyaknya persoalan-persoalan dunia digital. Akhirnya yang terjadi adalah seperti judi online ini. Sudah mencekik masyarakat, tetapi lalu lintas judi online-nya yang bisa kita bungkam ya, atau kita pegang yang real kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, katakanlah bandar-bandar yang ada di RRC, bandar-bandar yang ada di Kamboja, mereka tetap aja bikin platform-platform yang bisa juga masuk ke Indonesia. Dan di sana itu boleh. Itu bukan suatu yang dilarang hukum di sana. Karena memang di Indonesia dilarang kita berjudi, tapi di negara-negara lain itu judi itu boleh. Makanya Undang-Undang ITE itu kan pasalnya kan selalu berbicara begini. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak. Ada kata-kata tanpa hak. Kenapa tanpa hak? Karena ada orang-orang yang di luar negeri sana kadang-kadang judi itu hak. Yang mendistribusikan itu kalau di Singapura boleh kok. Hukum nasionalnya. Nah itulah makanya ini complicated. Untuk menyelesaikan persoalan judi online dan lain-lain, maka tidak mau harus dikembalikan yang namanya kedaulatan digital. Yaitu apa? Yaitu negara ini, bangsa ini memiliki kewenangan terhadap konten-konten data itu harus ada di bangsa ini, di negeri ini. Harus ada servernya di dalam negeri. Yang kedua adalah infrastruktur juga bisa ditangani oleh bangsa ini ada di sini. Jadi kalau sekarang kemarin ada menteri-menteri dukung infrastruktur pakai Starlink, itu Starlink itu infrastruktur tuh Bang. Itu flying BTS atau flying ISP itu. ISP tapi terbang. Dan itu mengikuti hukumnya bukan hukum Indonesia. Gimana kita mau katakanlah kalau dia judinya pakai Starlink, kemudian data-datanya ada di sana pakai
platformnya Elon Musk baik untuk mempromosikan dan lain-lain, karena judi itu memang ada yang situs yang isinya atau website yang isinya adalah aplikasi atau seperti itu ya, atau aplikasi atau judi itu sendiri, tapi ada yang mempromosikan, ada yang katakanlah membantu, membela, itu di platform-platform. Nah platform-platform itu mengikuti undang-undang mana? Mengikuti undang-undang luar negeri. Walaupun di sini ada ITE, coba Anda lihat, apakah berlaku ITE itu di platform itu? Ternyata memang yang namanya Elon Musk membiarkan yang namanya pornografi juga dibiarkan, mereka yang membenarkan judi dibiarkan, bahkan yang memblasfemi, yang menjelek-jelekan agama dan sebagainya juga dibiarkan. Ini berarti kita tidak memiliki kedaulatan digital. Nah, makanya saya berharap kepada Ibu Mutia, kembalikan dulu kedaulatan digital, bahwa server harus ada di dalam negeri. Kalau perlu, infrastruktur juga harus dimiliki oleh Indonesia, platformnya harus milik Indonesia. Tapi kalau platform-platform aja juga di luar juga merupakan milik asing, nanti akan saya sampaikan. Ketika platform itu milik asing, data kita itu sama aja dengan kita serahkan kepada pemilik platform itu. Itu surveillance kapitalismenya Susana Zuboff. Dan ketika semua orang kita ini sebenarnya kita ini terjajah semua. Kita ini pakai WhatsApp, pakai Google, itu sama aja dengan bekerja memperkaya pemilik WhatsApp, pemilik Google. Tanpa sadar kita bekerja untuk mereka. Nah itulah yang namanya dunia ini sebenarnya dieksploitasi oleh kapitalis global digital ini. Tapi kita ini bangga dan kita senang, bahkan program utama pemerintah adalah transformasi digital. Transformasi digital itu kalau kita tidak hati-hati, tidak memiliki kedaulatan digital, sama saja dengan kita memasrahkan data-data kita, memasrahkan masa depan kita kepada global. Ya, itu sama saja dengan tadi. Ya judi online pun sebenarnya hanya bisa kita tutup itu yang nampak, yang ada di depan mata, yang yuridiknya ada di Indonesia. Tapi ketika kemudian judi online itu ternyata pusatnya ada di Kamboja, ada di RRC atau ada di negara lain, maka pemerintah kita, alat-alat kita nggak bisa. Makanya saya minta kepada Ibu Mutia, kalau mau memberantas judi online harus merangkul Menteri Luar Negeri. Justru Menteri Luar Negeri yang dirangkul. Kenapa? Karena kedaulatan digital itu yang bisa dilakukan kalau kita mencontoh ya. Jangan mencontoh RRC lah, kalau RRC kita nanti akan salah persepsi. Contoh adalah Uni Eropa. Uni Eropa negara demokratis tapi bisa menjalankan kedaulatan digital. Karena apa? Karena bisa merangkul 27 negara di Uni Eropa itu menjalankan sebuah regulasi yang sama, GDPR atau Budapest Convention on Cybercrime itu digunakan oleh semua negara Uni Eropa. Sehingga mereka bisa memberikan tawaran yang tegas kepada perusahaan-perusahaan Amerika bahwa kalau dia nggak ngikuti regulasi di Uni Eropa, perusahaan-perusahaan di Amerika itu akan didenda atau dilarang masuk dan dia kehilangan pasar 440 juta warga Uni Eropa yang kaya-kaya. Nah, Indonesia gimana? Saya selalu mengatakan Indonesia ini katanya bangga kita ketua ASEAN, tapi negara kita aja, negara sebelah kita Singapura aja dia sendiri-sendiri. Nggak ada yang namanya kerjasama kayak Uni Eropa itu kerjasama kesamaan hukum atau kerjasama untuk cybercrime bersama-sama. Nah akhirnya yang terjadi adalah yaitu kita mencoba untuk melawan judi online di sini, server-servernya ada di negara lain dan munculnya dari Kamboja dan sebagainya. Makanya ya bisa saja kita optimis kalau sekali lagi mengembalikan kedaulatan digital. Kedua adalah menggandeng beberapa negara-negara minimal ASEAN. Kalau tanpa seperti itu, ya nanti hanya yang kelihatan-kelihatan aja. Dan mohon maaf, korbannya masyarakat. Seperti sekarang, masyarakat banyak yang jadi korban judi online. Kalau enggak, masyarakat yang tidak tahu apa itu judi, apa bedanya judi dengan game, apa bedanya judi dengan investasi. Mereka karena lagi seneng-senengnya bikin TikTok, jadi YouTuber,
mereka mengendorse seperti yang di Sukabumi itu, pada ditangkepin. Kelihatannya polisi bisa nangkepin, tapi yang nangkepin cuma kayak gitu. Sementara pusat-pusatnya yang ada di luar negeri maupun juga orang-orang yang bandar-bandar besarnya masih aman. Saya rasa seperti itu, Bang. Saya boleh tanya nggak? Ya, sebelum tanya, saya mau tanya ini dulu. Tujuan pemerintah mengizinkan server di luar negeri itu apa? Kan Sampai sampai server KPU pun di luar negeri. Nah, begini Bang. Dulu awalnya ada asumsi bahwa kalau server itu harus di Indonesia, itu akan merugikan investor. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing yang mau datang ke Indonesia baru awal-awal sudah harus bikin server di Indonesia. Maka lalu dibuatlah regulasi tahun 2016 itu bahwa server boleh di luar negeri. Nah, ketika seperti itu yang terjadi adalah banyak server-server perbankan itu pergi ke luar negeri dan lain-lain, akhirnya di luar negeri. Itu yang terjadi. Repotnya Bang, ketika kita ini menggunakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, katakanlah perusahaan-perusahaan digital Amerika atau Cina, di Amerika itu ada undang-undang seperti ITE-nya Amerika namanya US Cloud Act, nanti bisa di-searching itu. US Cloud Act tahun 2018. Dan US Cloud Act itu oleh orang-orang ahli hukum digital itu disebut sebagai Sword and Shield Law. Dia adalah sword, dia adalah pedang bagi Amerika kepada negara lain, tapi shield bagi Amerika, yaitu apa? Undang-undang US Cloud Act itu membolehkan atau memberikan hak kepada pemerintah Amerika, kepada penyidik Amerika, kepada intelijen Amerika untuk mengakses data yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi kalau kita ini pakai Google semua, pakai WhatsApp semua, maka data kita di Google itu berhak untuk diakses oleh pemerintah Amerika, intelijen Amerika, maupun juga penegak hukum Amerika. Itulah US Cloud Act. Tapi jangan lupa, itu tahun 2018, tahun 2021 Cina bikin US Cloud Act seperti itu tapi khusus untuk Cina. Namanya pakai bahasa Cina, Aquanfa apa gitu. Agak lupa saya. Tapi itu sama persis seperti US Cloud Act. Ya artinya kalau kita ini pakai Baidu atau pakai Alibaba, maka data kita juga bisa diakses oleh pemerintah Cina, intelijen Cina, maupun juga penegak hukum Cina. Nah kalau KPU kerjasama dengan Alibaba, maka sama aja data KPU bisa diakses mereka. Baik. Apakah bisa diganti-ganti, diubah-ubah? Saya tidak tahu, tapi itu bisa diakses. Silakan, Ade Armando. Ya, ini menarik dan saya ingin tanya pada Anda nih. Jadi walaupun saya barangkali orang komunikasi, tapi terus terang saya kaget kalau ternyata sebenarnya sejak 2019 server itu diizinkan untuk berada di luar negeri. Sementara sebelumnya server-server yang melayani kebutuhan di Indonesia itu adanya di dalam negeri. Saya dulu, jadi sebelum 2019 semua server itu ada di dalam negeri. Oke, itu wajib di dalam negeri, tapi tidak semuanya juga melaksanakan karena itu PP ya, PP 82 tahun 2012. Nah, berlangsungnya itu berlakunya PP itu perlu waktu karena penyesuaian. Jadi banyak yang juga tidak semuanya langsung ke Indonesia, tapi yang menyiapkan ke Indonesia cukup banyak. Yang menyiapkan server di Indonesia termasuk Telkom menyiapkan dan sebagainya, tapi belum sempat ada di Indonesia, tiba-tiba PP-nya diubah tahun 2019 bahwa boleh di luar negeri untuk yang private, yang penyelenggara sistem elektronik private. Kalau yang 82 itu bisa dicek pasalnya pasal 17 yang wajib di Indonesia. Enggak, jadi saya ingin membayangkan bahwa sebetulnya sebelum 2019 ya seharusnya apa yang kita kenal sebagai misalnya saja yang paling gampang adalah situs pornografi ya. Kalau servernya adanya di Indonesia itu semestinya jauh lebih mudah untuk bisa mengontrolnya. Tapi kenapa sebelum tahun 2019 kita tetap sebetulnya bisa menikmati atau menggunakan website-website pornografis? Ya karena mereka menggunakan platform-platform global yang mengikuti regulasi negara-negara
yang Tapi memperbolehkan. kalau servernya ada di sini, jauh lebih mudah untuk bisa mengontrolnya dong. Perusahaan-perusahaan global itu belum pernah sampai ke sini servernya. Misalnya kayak Twitter, sampai sekarang juga tidak di sini ya. Google tidak sampai di sini. Nah, dengan kata lain sebetulnya bahkan saat itu pun walaupun ada peraturan bahwa Ya. server itu harusnya di sini, Ya. tapi sebetulnya orang atau perusahaan-perusahaan multinasional, transnasional tersebut itu menggunakan server mereka di luar. Mereka masih di luar. Sama dengan begini Bang. Sekarang yang namanya judi kan dilarang. Yang namanya pornografi kan dilarang. Tapi apa Anda lihat? Apakah lalu tidak ada judi, tidak ada pornografi? Masih ada. Karena memang di Indonesia ini ada orang yang berasumsi bahwa dunia maya dan dunia fisik itu boleh berbeda. Dunia fisik ketat. Tapi dunia maya boleh padahal sebenarnya itu harus sama. Kalau Anda tidak boleh masuk ke rumah orang di dunia fisik, maka Anda juga tidak boleh masuk ke situs saya tanpa izin saya. Anda di dunia fisik merusak properti saya itu melanggar hukum, Anda juga tidak boleh merusak informasi yang saya miliki di sistem elektronik saya, di akun saya. Sebenarnya seperti itu, sama, harusnya berlaku sama. Tapi karena memang, mohon maaf, di Indonesia ini kadangkala melihat bahwa dunia maya ini dunia kebebasan, ini borderless, ini world wide web yang tanpa batas. Seolah-olah dunia maya itu ada dunia kebebasan. Itu 20 tahun yang lalu di Amerika. Sekarang Amerika menurut Profesor Wood dari Inggris ya, dari Oxford University, Amerika sekarang tahun 2020 sampai sekarang ke sini itu menetapkan regulasi yang macam-macam. Banyak sekali regulasinya. Tapi kalau dulu net neutrality lebih banyak bebas. Kita ini banyak belajar Amerika 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sekarang Uni Eropa juga membuat regulasi-regulasi. Kenapa demikian? Karena dunia digital ini kalau tidak diregulasi, apalagi AI masuk di situ, itu bisa menghancurkan sebuah bangsa. Menghancurkan nilai-nilai kebangsaan. Jepang tahun 2023 sudah melaporkan di Times Jepang bahwa anak-anak muda Jepang yang dulu sangat terkenal, mereka itu menghormati orang tua, menghargai guru, sangat disiplin. Belakangan ini berubah. Kenapa? Karena artificial intelligence yang ada di algoritma medsos itu membuat mereka ini lalu jadi berubah. Yang berubahnya itu mengikuti penyimpangan-penyimpangan. Semakin Anda menyimpang, Anda akan didekatkan oleh algoritma dengan data-data dan informasi yang membenarkan penyimpangan itu. Makanya kenapa di banyak negara yang dulunya sangat liberal, sekarang gara-gara artificial intelligence dan lain-lain itu, mereka sekarang regulasi itu ditetapkan sebagai tata kelola untuk dunia digital dan tata kelola untuk perusahaan-perusahaan digital. Baik. Begitu. Pemirsa, apapun juga judi online ini gak ada lain menjadi-jadi gara-gara keuntungannya yang besar. Di balik kejahatan yang besar, itu ada keuntungan yang besar. Kata novelis Prancis, Honor de Balzac. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta Pak Ray Rangkuti, pengamat politik. Bagus ini, Bung Ferry dulu ini, dari aspek hukumnya Bang. Aspek hukum itu terakhir. Terakhir ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Akhir-akhir ini saya agak teringat dengan video yang menjelang Pilpres 2024 tuh lumayan viral gitu ya. Yaitu di salah satu podcast yang kebetulan juga saya hadir dalam podcast itu. Pernyataan saudara Budi Ari. Saat itu beliau mengatakan ini Pilpres ini, maksudnya Pilpres 2024 yang kemarin itu sangat menentukan nasib orang juga gitu. Jadi bukan hanya menentukan nasib siapa presiden wakil presiden, tapi menentukan orang-orang di dalamnya. Yang dia maksud itu adalah nasib orang masuk penjara apa enggak nih. Jadi kalau kalah bisa-bisa masuk penjara kata dia. Nah jadi pernyataan itu tiba-tiba hari-hari ini kebayang lagi oleh saya itu. Pernyataan Budi Ari itu di podcast itu yang cukup viral ya menjelang Pilpres 2024 yang lalu gitu. Itu yang pertama. Tapi itu prolog aja, nggak masuk ke substansi dari yang mau kita diskusikan ini. Yang kedua Bang Karni, saya ini kan diolok-olok banyak orang juga karena saya orang yang kelihatan berada di barisan yang kata orang sih pesimis gitu pada kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Ya mau pesimis mau apa terserahlah penilaian itu gitu. Dan mungkin juga ya betul saya pesimis bahwa Pak Prabowo itu akan betul-betul dapat membawa kita ke apa yang beliau sering ungkapkan melalui pidato-pidatonya gitu. Oleh karena itu saat udah selesai pembentukan kabinet, ketika kita ditanya, saya mengatakan ini seperti kabinet paradok, saya bilang. Kabinet paradok itu, kata paradok itu sebetulnya mengambil judul buku dari buku yang ditulis oleh Pak Prabowo sendiri, yang katanya ditulis di tahun 2014 yang lalu. Paradoks Indonesia. Jadi itu ide-ide yang ketika saya tanya, ternyata lebih banyak idenya berbeda dengan Pak Jokowi kata dia. Jadi Pak Prabowo sudah menulis buku yang idenya itu lebih banyak berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi ketemu di 2024 gitu kira-kira itu. Entah gimana ceritanya, ide yang berbeda itu bisa ketemu di 2024. Itu paradok sendiri tuh. Nah saya katakan paradok, kenapa gitu? Karena kita ambil 3 dulu deh dari banyak cita-cita yang diungkapkan oleh Pak Prabowo. Pertama pembentukan kabinet ini demi efektivitas. Ya jelas lah kalau membengkakkan suatu organisasi, dia tidak sedang menuju ke efisiensi dan efektivitas, tapi sebaliknya dia sedang melemparkan kinerja. Itu yang saya sebut sebagai paradoks gitu. Beliau juga mengatakan berkeinginan dengan tim ekonominya ini untuk mendapatkan misalnya bukan lagi 6,5, 7%, tapi kalau bisa 8% bahkan jika memungkinkan menuju ke angka 10% gitu. Kata yang kita dengarlah pembicaraannya seperti yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo gitu. Nah saya katakan itu paradoks. Bagaimana Pak Prabowo bercita-cita 8-10% dengan mengangkat tim ekonomi yang kemampuannya cuma 6,5%. Dan itu udah 10 tahun diuji, faktual tuh. Jadi itu bukan lagi asumsi. Jadi kehebatan tim ekonominya Pak Jokowi yang sekarang bekerja bersama dengan Pak Prabowo kan nggak pernah sampai 7% pertumbuhan kita, 6,5 gitu. Apalagi ke 8%, khususnya Ibu Sri Mulyani misalnya, bahkan sudah 15 tahun bekerja sebagai Menteri Keuangan kan. Dan kalau ini masuk, ini artinya ke 20 tahun beliau bekerja sebagai Menteri Keuangan dan sepanjang sejarah 15 tahun itu mana pernah ada Ibu Sri Mulyani mencapai 8% tingkat pertumbuhan kita. Nah, jadi itu udah faktual, itu yang saya sebut sebagai paradok, menginginkan 8% sampai 10% dengan menteri yang 15 tahun bekerja di bidang yang sama, mampunya cuman paling tinggi itu 7% gitu. Nah itu yang kedua tuh.
paradok yang ketiga adalah soal kabinet bersih. Yang tadi udah disebutkan tuh. Jadi kalau mau bersih kepalanya dulu, jangan ekornya gitu. Macam-macam lah istilah korupsi yang sudah beberapa kali diungkapkan oleh Pak Prabowo ini gitu. Saya katakan tuh paradoks juga. Kenapa paradoks? Karena saya tidak pernah mendengar upaya yang serius dari Pak Prabowo untuk mencari tahu background dari setiap anggota kabinetnya. Yang jumlahnya sekarang menjadi 58 ya. Berapa? 49 ya. 49 itu. Siapa itu yang duduk di menteri misalnya keuangan? Siapa itu yang duduk di menteri kebudayaan? Siapa itu yang duduk di menteri luar negeri? Siapa itu yang duduk di menteri koperasi misalnya? Siapa yang duduk di menteri UMKM? Kita nggak pernah ada upaya yang serius untuk mencari tahu background mereka masing-masing. Bahkan yang kita lihat nama-nama yang beredar di publik ya disebut-sebut punya potensi masalah dalam hal keuangan itu juga masuk dalam anggota kabinet Pak Prabowo. Ada mantan menteri yang juga ketua partai misalnya mengatakan secara terbuka di depan masyarakat yang kita sudah nikmati videonya, melanggar itu boleh asal nggak ketahuan misalnya. Itu juga masuk gitu loh. Kan nggak ada seleksi. Kalau kita mau bicara tentang pemerintahan yang bersih, kalau ada orang mengatakan boleh lo melanggar asal nggak ketahuan tuh udah nggak masuk tuh, udah dicoret tuh. Kalau asumsinya begitu. Kalau kita saya kira kita semua pernah jadi tim seleksi ya. Nah kan, kalau udah begitu tuh ketahuan udah nggak masuk lah itu. Kenyataannya masuk. Jadi keinginan Pak Prabowo yang mengatakan akan menciptakan pemerintahan yang bersih itu paradoks dengan cara beliau mengangkat pembantu-pembantunya. Apalagi sekarang jumlahnya 120-an lebih loh itu. 105, 106 yang khusus di lingkaran kabinet ya. Tapi kan kalau masuk dewan pengawas ini, dewan pengawas itu, utusan ini, utusan itu, jumlahnya bisa 120-an gitu. Itu diseleksi nggak sama Pak Prabowo tuh? Orang-orangnya masuk ke dalam. Motifnya apa, tujuannya apa, ya sumber kekayaannya seperti apa. Apakah mereka punya potensi hukum di masa mendatang? Diseleksi tidak Bang, tapi di training iya. Dan seterusnya itu. Nah ini yang saya sebut sebagai sikap paradok. Dan oleh karena itu saya mengatakan kabinet Pak Prabowo ini adalah kabinet paradoks. Paradoks yang keempat itu adalah soal misalnya Pak Prabowo mengatakan jangan berpikir yang mewah-mewah, proyek-proyek mercusuar, ditiadakan gitu. Belum apa-apa menterinya udah minta duit. Ada yang minta 20 triliun, ada yang minta 50 triliun. Dan itu kelihatan proyek besar-besar semua. Ada yang macam-macam. Lagi-lagi nggak connect sebetulnya dengan Pak Prabowo gitu. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa apakah persoalannya ada di menterinya atau ada di Pak Prabowo-nya. Saya mengatakan ini Pak Prabowo yang menseleksinya adalah Pak Prabowo. Yang mengangkat mereka adalah Pak Prabowo. Yang menunjuk mereka di dalam pos-pos tertentu adalah juga Pak Prabowo. Dan termasuk tentu saja kasus yang hari ini kan. Kan sebetulnya kalau ada seleksi dari awal oleh Pak Prabowo, kasus ini kan punya potensi yang mungkin muncul lah sesudahnya. Lalu nggak kelihatan. Diantisipasi, muncullah seperti yang sekarang. Jadi awal mula pemerintahan Pak Prabowo ini menurut saya lebih banyak kesan saya kontroversinya dibandingkan hal-hal yang membuat optimis kita muncul gitu. Kontroversi minta duit, kontroversi belum ada kantor. Kenapa belum ada kantor? Ya karena Pak Prabowo bentuk dulu, nanti urusan kantornya nanti kita cariin gitu loh. Dan 3 hari di Magelang mereka nggak bicara kantor kita kira-kira di mana gitu. Mestinya di Magelang 3 hari itu mereka udah bicarain itu selesai. Begitu nanti pulang ke Jakarta, ini kantor kamu di sini. Stafnya sekian orang dan sebagainya. 3 hari kita lost.
Gak ada apa-apa. Gitu. Gimana kita bicara tentang pemerintahan yang efektif? Ada lagi perbicaraan soal yang saya sebut paradok lagi tuh. Itu biaya pembekalan itu dari Pak Prabowo loh. Lalu diglorifikasi lah bahwa Pak Prabowo itu orang baik, mau menyumbang bagi bangsa dan negara dan sebagainya. Padahal kalau mau pemerintahan yang baik dan benar tuh, itu sumbangan pribadi itu harus dicatatkan. Kan begitu hukumnya. Nah sekarang kita nggak tahu itu dicatatkan nggak sumbangan Pak Prabowo itu kepada negara itu. Dan harus dicari tahu sumber dananya dari mana. Dari mana Pak Prabowo dapat dananya untuk kegiatan yang sebegitu besar. Nah ini yang saya sebut tadi, kalau saya disebut pesimis ya kenyataannya kan yang kita terima begini. 3 hari kita kosong. Dalam 3 hari itu nggak ada pembicaraan kantor di mana, setup bagaimana. Nih, hukum wilayahmu di sini, hak asasi wilayahmu di sini. Misalnya kan begitu. Udah jelas tuh. Nah sekarang mungkin saya tidak tahu persis apakah setiap kementerian yang khususnya yang dimekarkan itu kan ada banyak kementerian yang dimekarkan itu. Itu kewenangan mereka masing-masing udah jelas enggak tuh? Jangan-jangan nanti akan kelihatan juga timpang tindih. Karena saya belum lihat mereka bekerja untuk mendiskusikan, oke, kalau Anda Menteri Hukum di sini saja loh ya. Kalau Menteri HAM di sini saja gitu. Dan saya tidak menyalahkan Menteri HAM kita ya. Karena dia berpikir harus dapat duit 20 triliun. Iya, karena dia sekarang kementerian. Bukan badan. Bukan apa istilahnya itu ya, divisi. Direktorat. Kalau direktorat uangnya miliaran, ratusan miliar, paham kita. Sekarang yang direktorat ini diangkat menjadi satu institusi yang bernama kementerian. Masa kementerian uangnya cuma di bawah 100 miliar? Ya gak masuk akal. Jadi kalau dia minta 20 triliun, ya karena dia menteri gitu. Hal-hal yang kayak begini menurut saya mungkin gak terpikirkan sebelumnya oleh Pak Prabowo. Bahwa satu lembaga yang sebelumnya adalah katakanlah divisi, ya, direktorat, macam-macam itu, dimekarkan menjadi kementerian. Hukum dia kementerian, bukan lagi hukum dia, termasuk hak-hak keuangannya, itu masuk dalam hak-hak keuangan kementerian. Gitu. Jadi orang minta puluhan triliun dong. Kalau saya direktorat, departemen, direktorat, divisi apa, ya oke lah, 200 miliar dan sebagainya itu masuk akal. Gitu. Nah ini yang saya sebut sebagai paradokis itu. Yang lain lagi adalah yang saya lihat dalam beberapa waktu ini. Saya makin meyakini apa yang saya yakini sebelumnya. Bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya yang saya lihat adalah kalau di pidato tuh garang. Maka oleh para pendukungnya mungkin di luar Bang Ade ya. Karena saya belum pernah mendengar Bang Ade memuji-muji Prabowo misalnya. Pak Prabowo ini kuat, Pak Prabowo ini ya memperlihatkanlah beliau ini macan begitulah kira-kira ya kan. Singa gitu ya, macam-macam gitu. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan. Kita tahu semua tuh. Tapi pidato yang menggelegar ini, yang memperlihatkan macan singa ini, di lapangannya nggak kelihatan tuh. Pembentukan kabinet jadi kopnya begini gitu. Kalau beliau macan, enggak. Jokowi aja 34, masa saya 100? Saya lebih kecil dong. Itu macan gitu loh. Itu kelihatan. Ini muncullah harmoni. Kalau udah berpikir harmoni, bukan macan. Kalau macan itu melihat orang lain sebagai kompetitor. Dan dia suka. Ini belum apa-apa. Harmoni, rangkul sana, rangkul sini. Yang beda pandangan pun dirangkul oleh beliau masuk ke dalam. Jelas PKB itu kubu yang mengatakan kami perubahan kan. Masuk aja sini kata Pak Prabowo. Nah sebagai orang yang macan macam-macam, dia akan membiarkan ada kompetitor gitu. Supaya lebih, ini enggak harmoni. Belum apa-apa, saya kira Mas Ade pasti nggak setuju juga ini. Ada istilah demokrasi sejuk.
Ya demokrasi dibuat untuk membuat orang sejuk, nggak usah lagi ditambahin imbuhan itu. Gitu loh. Demokrasi dibuat tuh supaya orang beradab. Karena kekuasaan sebelum demokrasi dikenal, caranya orang tuh bunuh-bunuhan kan. Nah dibuatlah demokrasi supaya orang menggunakan dan mencari dan juga merebut kekuasaan itu bukan dengan otot, bukan dengan senjata, tapi dengan akal. Maka di pilkada kan kita perkenalkan debat-debat namanya kan. Supaya orang tukar pikiran, tukar gagasan, adu argumen tentang apa sih yang mau kita kerjakan 5 tahun ke depan. Demokrasi itu sendiri ngandung itu, nggak usah lagi dikasih imbuhan sejuk lah, tentram lah, apalagi amal lah. Itu menunjukkan yang saya sebutkan tadi paradoks. Karena sebenarnya kalau orang udah mengatakan demokrasi yang aman, pinginnya itu yang amannya bukan demokrasinya gitu. Kalau yang mengatakan demokrasi yang sejuk, demokrasi yang tentram, dia pengennya tuh tentramnya. Jadi bukan demokrasinya. Tapi tentramnya macam mana? Tentram yang di pikiran dia juga gitu loh. Tentram itu adalah dia sendiri buat definisinya. Kalau ada orang yang di sini gak masuk dalam definisi dia keluar. Anda gak melakukan demokrasi yang tentram kata dia. Nah Pak Prabowo menurut saya kejebak di situ. Kejebak pada idiom yang dia buat sendiri. Sehingga kegarangannya, kesingaannya, kemacananannya itu gak lihat di lapangan. Ini perlu kita lihat kemacanannya Pak Prabowo terhadap kasus ini yang berkebetulan disangkut pautkan setidaknya oleh tema ini melalui Bang Karni dengan Saudara Budi Ari. Ini saya dengar temanya dari abang loh Bang yang mengaitkan ini. Jadi saya mau lihat apa reaksinya Pak Prabowo. Kalau ada satu menterinya yang dikait-kaitkan dengan dugaan adanya tindakan pidana. Bisa enggak? Kita lihat enggak kegarangannya, kemacanannya. Ya kan? Apa komentar beliau? Ini udah berapa hari? Ya 2-3 hari lah ya. Belum kita dengar tuh responnya Pak Prabowo seperti apa. Apa mau lihat yang penting tenang dulu, setelah itu berlanjut kita nggak tahu. Dan sebagainya. Nah itu kita lihat kegarangan itu. Termasuk tadi Bang Karni ya menjelaskan soal pertemuan Pak Prabowo dengan Jokowi. Itu kan apa ya menunjukkan kepada kita apalagi yang mau dikonsultasikan oleh beliau gitu. Karena penjelasan logisnya nggak ada. Pertama, 17 dari anggota kabinetnya adalah anggota kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau nggak paham, masa sih yang 17 ini nggak bisa dimintai pendapat oleh Pak Prabowo? Itu pertama. Yang kedua, wakil presidennya itu adalah anaknya Pak Jokowi. Kalau ada sesuatu, masa sih anaknya Pak Jokowi ini nggak bisa diajak dialog, nggak mengerti sesuatu, dan sebagainya. Bagi saya itu menunjukkan bagian dari pidato yang garang itu dengan praktek yang lembek di lapangan itu gitu. Ke Solo lagi makan malam. Jadi kesan saya Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah Presiden RI gitu loh. Bukan menterinya Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Kan orang mengunjungi orang lain tuh, apalagi sebagai presiden. Karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang di sana itu lebih hebat dari dia gitu loh kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi udah rakyat biasa, sama dengan kita. Nggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini Presiden RI. Bukan saya yang ke Solo tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Itu artinya belum move on bahwa beliau ini udah presiden yang tapi jangan-jangan beliau masih merasa menterinya Pak Jokowi gitu loh. Sehingga perlu mungkin dulu ke Solo untuk berdiskusi lagi. Entah apa yang didiskusikan kita tidak tahu. Nah terakhir Bang Karni, mudah-mudahan saya nggak diserang lalu apa begitu. Saya mengatakan begini, dengan semua yang saya sebutkan itu Bang Karni,
saya betul-betul nggak merasa bahwa apa yang dibayangkan dari Pak Prabowo selama ini dan apa yang diucapkan oleh beliau di depan matanya sekarang udah kejadian, belum ada reaksi. Bagi saya menunjukkan memang Pak Prabowo bukanlah si pemimpin seperti yang dipidatokan oleh beliau berulang-ulang itu. Pada setidaknya dalam praktek hari ini kita melihat beliau menurut saya bahkan tidak lebih tegas, lebih tidak macan, lebih tidak dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Jokowi di awal karirnya hanya menghadapi begitu banyak partai, dia lewati kok. Sampai 5 tahun berikutnya kan. Itu. Pun juga Pak SBY dia lewati begitu juga. Ini belum apa-apa, beliau sudah berbicara tentang demokrasi sejuk, demokrasi aman, demokrasi tentram, dan kasus mulai muncul satu persatu, tapi beliau kelihatan belum punya sikap terhadap kasus. Tentu saja kalau itu saya kaitkan dengan pidato-pidato yang oleh orang lain disebut sebagai tanda bahwa Pak Prabowo ini macan, singa, garang. Melalui pidatonya itu yang saya tidak lihat realitasnya di lapangan hari ini. Tapi ini kan masih permulaan. Kita tidak tahu, mungkin setelah ini Bang Karni, ya kan, setelah beliau dengar ILC ini gitu ya, lalu tunggu. Setelah ini saya akan betul-betul jadi macan. Kita tunggu kapan yang sesungguhnya Pak Prabowo menjelma menjadi macan itu. Terima kasih. Jadi bukan tidak, tapi belum. Itu makanya kan saya sebutkan tadi Bang Kardik, mana tahu setelah ILC ini, beliau dengar ini lalu tunggu. Setelah ini saya akan lihatkan bahwa saya sebenar-benar macan. Itu lagi. Gak perlu tunggu, kalau belum pasti akan dilakukan. Tapi ya apapun juga orang optimis sama orang pesimis itu dua-duanya berguna. Outputnya bisa sama. Bukan. Orang optimis lah yang membuat pesawat terbang. Betul. Jadi besi bisa terbang. Yang pesimis bikin pelampungnya. Dua-dua. Tapi bisa juga sama Bang. Sama dalam bentuk tujuan. Karena saya pesimis demi Indonesia, itu memicu orang jadi optimis. Bisa begitu Bang? Baik, sekarang yang kedua, Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania, garis miring Prabowo Mania. Terima kasih Bung Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa nih Bung Karni. Bukan hanya judi online kita bicara, kita juga mendengar masukan dari Bung Rey mengenai sepak terjang dari presiden kita Pak Prabowo Subianto. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya akan menanggapi Bung Rey. Kan kalau kita melihat Bung Rey mengatakan berapi-api, ya kan? Pertanyaan saya, apakah Bung Rey pernah berbicara langsung dengan Pak Prabowo? Pertanyaan saya kan itu. Ini kayak kita hidup di tahun 70-an. Bukan masalah hidup tahun 70-an. Tak kenal maka tak sayang kan, istilahnya begitu. Karena begini, bukan Bung Rey, mohon maaf. Ini kan baru. Kabinet ini kan baru. Baru tanggal 20 Oktober. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia berkunjung ke daerah-daerah terakhir di Merauke dan kemudian berkunjung pula ke Solo. Kenapa berkunjung ke Solo? Karena beliau ya menghormati presiden-presiden terdahulu. Bukan hanya, ingat ya, bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan SBY. Kalau saya tuh lebih tertarik kepada nasi gorengnya malah. Kenapa nasi gorengnya di situ? Semuanya kan politik nasi goreng kalau kita lihat. Nah, insya Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Dalam politik nasi goreng itu semua persoalan-persoalan terdahulu, persoalan sekarang dan persoalan akan datang dirembuk bersama-sama. Dan nantinya juga saya berharap nanti ada Presiden Round Table Club. Di situ ya presiden sekarang, presiden terdahulu itu membicarakan
kemajuan-kemajuan apapun yang akan terjadi untuk Indonesia ke depan. Jadi kita harus pesimis. Tadi Bung Karni mengatakan pesimis dan optimis. Saya optimis untuk itu. Kita lihat 100 hari seperti apa nantinya. Ya kan? Come on lah, kita ini anak bangsa ini ya kita harus memperhatikan. Boleh kita kritik, tapi kita berikan solusi. Tapi kalau kita sudah berbicara langsung dengan Pak Prabowo, kita bertukar pikiran dengan Pak Prabowo dengan gagasan-gagasan dia, kita beri masukan, alhamdulillah. Itu terjadi dengan Mas Ade tuh. Setelah bertemu dengan Pak Prabowo berubah. Enggak, karena begini, Mas Ade ini udah tahu. Ternyata apa? Oh ini sebetulnya yang merupakan yang saya cita-citakan. Betul gak Pak De? Oke. Ya kan? Oke, next saya bicara Bung Karni itu mengenai judi online. Kalau kita bicara judi online, kita tahu nggak sejarahnya judi online itu? Saya mau tanya. Tahun 1899 itu namanya mesin slot, jackpot. Itu oleh Charles August Frey, 1899. Pertama tuh Pak. Bermetamorfosis terus tahun 1994. Nah inilah munculnya internet. Kemudian itu terjadi di Barbuda, Karibian. Itulah munculnya judi online di sana. Kenapa muncul di sana? Karena di sana itu free trade zone. Bebas Pak di sana. Bebas teks. Makanya kan sekarang itu namanya Karibian ini kan banyak di sana. Cangkang-cangkang juga di sana. Itu awalnya. Nah kalau kita berbicara, bagaimana sih pengguna judi online itu? Itu ada 179 juta aktif penjudi online. Indonesia 2,7 juta aktif. Kebanyakan umur 17 sampai 20 tahun. Ini berbahaya sekali Bung Karni. 17-20 tahun. Kemudian ini lagi bernotifikasi. Rata-rata biasanya lebih dari 1 juta deposit. Sekarang hanya 10.000 sampai 15.000 deposit. Yang artinya anak-anak SD itu bisa melakukan judi ini. Pertanyaan saya, apakah ini ada proksi dari luar untuk menghancurkan bangsa kita lewat judi online? Dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Ini harus dipikirkan bersama. Kalau kita tadi berbicara tentang DPRD, kata Pak Ivan, Ketua PPATK, 1.000 anggota DPR dan DPRD. Transaksinya berapa? 25 miliar. Nah kemana gitu loh. 1.000 orang DPR, DPRD. Ini bukan kata saya ya, ini kata Pak Ivan. Tadi Bung Isra mengatakan 280 triliun 2024. Catatan saya 2021 itu 59 triliun transaksi judi online. 2022 104 triliun. 2023 357 triliun. 2024 280 triliun. Artinya pemerintah sudah melakukan antisipasi tahun 2023, 2024 turun 100 triliun. Apakah ini akan dibebankan kepada menteri? Menteri sudah berusaha loh, dan jajaran juga sudah berusaha loh. Tanggal 20 Oktober sampai dengan 5 November, 280.000 situs diblokir. Menurut Dirjen Abdi, 230.000 IP-nya diblok. Websitenya diblok. Nah artinya apa? Pemerintah kita sekarang ya di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid ini sangat serius untuk memberantas judi online ini. Nah untuk memberantas judi online ini nggak main-main, bukan hanya pemerintah Pak. Tapi apa? Seluruh anak bangsa, tokoh agama, pendidikan, dan paling dekat itu adalah keluarga kita. Ya kita harus pertama adalah ya, komprehensif itu untuk melaksanakan. Kedua integral, ketiga holistik lakukan itu. Karena nggak bisa pemerintah sendiri untuk melakukan itu. Judi online ini tadi juga kayak pornografi itu seperti namanya jamur di tengah hujan. Diambil satu akan tumbuh terus, diambil satu akan tumbuh terus. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita apresiasi. Kita lihat ke depan dengan menteri baru, apakah
bisa melaksanakan komitmen yang diminta oleh astacitanya Pak Prabowo. Kedua, kalau ketiga mengenai Budi Ari, ya, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Cak Isra, itu kan bukan Budi Ari saja, itu sudah semacam kayak gurita, ya kan, bukan hanya muncul dari Budi Ari saja. Itu udah gurita. Budi Ari cuma berapa bulan dia jadi Kominfo, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, hanya Nabi Muhammad Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Kaisar udah ketawa itu kan. Benar, saya kurang mengerti dengan kata nggak sempurna ini. Maksudnya Budi Ari itu sebagai menteri nggak sempurna bekerja atau nggak sempurna dari hal yang lain? Nggak sempurna sebagai manusia. Oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bilang bekerja, bukan saya untuk mengatakan dia tidak bisa bekerja. Ya. Tapi sudah dilakukan hal yang dia katakan, bahwasanya sudah men-take down beberapa situs itu. Ya, kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui sama-sama. Kalau diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya tapi Bung Red, itu kan ada kata Budi Ari dibidik. Kenapa? Budi Ari dibidik. Nah, itu makanya. Makanya di situ. Jadi menurut saya jangan dijawab dengan prestasi kinerja kalau itu nggak ada yang kritik di forum ini. Ya, makasih. Jadi begitu Pak Red dan narasumber yang lain, bahwasanya ini kalau bicara kinerja sudah kita jelaskan juga tadi, ya kan? Kalau misalnya masalah yang berhubungan orang terdekat dari mantan Kominfo, ya itu biarlah hukum yang berbicara, biarlah polisi menyelidiki semua, ya kan? Dan jangan mendesak presiden, ya, jangan mendesak presiden karena apa? Itu kan hukum, kita negara hukum, biarlah hukum dulu, ya, yang menilai ini bersalah atau tidak. Kemudian, ya presiden mengambil tindakan. Semua orang punya peran sendiri-sendiri. Saya mau mendesak presiden tentu tidak dalam kerangka hukumnya. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih orang-orang kabinetnya. Ini ada diskusi tentang satu peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan menteri yang sekarang bekerja bersama beliau. Apa sikap beliau? Nah, soal apa sikapnya ya terserah Pak Prabowo. Apakah cukup mendiamkannya seperti yang sekarang? Atau misalnya sementara ya saya mengambil tindakan dulu untuk ini. Kan kita nggak tahu. Tentu dia tidak akan bisa sampai ke soal bersalah, tidak bersalah. Itu bukan pekerjaan beliau. Kita semua tahu soal itu. Ya saya rasa sudah ada gambaran dari Pak Prabowo itu sendiri untuk itu, ya kan. Cuma kan kita tidak bisa sampai sentuh untuk masalah itu. Yang jelas adalah kita sama-sama, kami mengajaklah semua teman-teman, kritik boleh, berikan solusi, dan kita sama-sama membangun negeri ini. Membangun bangsa ini terhadap apa? Kejahatan judi online tersebut. Itu saja Bung Karni, terima kasih. Baik, terakhir, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Terima kasih Pak Datuk Karni, para senior yang hadir di ruangan ini. Saya ingin memulai diskusi ini dengan pertanyaan kepada Pak Datuk Karni dan Buya Ray Rangkuti. Iya, karena yang senior dan yang Buya itu perlu ditanya soal-soal begini. Karena selama ini sebagai wartawan senior, pertanyaan beliau tajam-tajam kan. Ini kesempatan kita bertanya. Pertanyaan saya, para penjudi lebih serius berdoanya di tempat ibadah atau di kasino? Di kasino mereka tidak berdoa, tapi berharap. Macam-macam keluar itu Pak Datuk, termasuk doa. Nah itu banyolan ya. Dan faktanya bahkan mereka lebih percaya kepada kasino daripada Tuhan. Sehingga memang orang-orang seperti ini wajib diselamatkan negara gitu ya. Agar kemudian tidak menimbulkan dampak psikologis serta dampak turunan lainnya. Saya ingin mulai dari
frasa yang berbeda dari 3 frasa judul forum ini. Judi online, Budi Ari dibidik, dan pertemuan Solo. Saya akan bahas Budi Ari dan judi online, tetapi ingin saya mulai dari pertemuan Solo. Bang Ray Rakunti sudah menyinggung apa hebatnya presiden yang sudah lengser ke Prabon. Sehingga presiden yang sudah menjabat mendatangi kediamannya. Tidak wajar dalam praktik ketatanegaraan. Biasanya mantan presiden yang menjemput presiden yang sedang berkuasa. Apa sebabnya Pak Presiden Joko Widodo begitu dimuliakan? Bahkan akhir-akhir ini hampir banyak di sekitaran Jawa Tengah bahkan Jakarta calon-calon kepala daerah berkunjung kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam konsep presidensial tidak ada mantan. Saya mau mensederhanakan saja. Presiden yang sudah lengser ke Prabon dikunjungi oleh banyak calon. Padahal harusnya tidak ada kuasa apapun itu. Dan tidak lumrah juga. Artinya bahwa Pak Presiden Joko Widodo masih dianggap sebagai kekuatan penting. Saya khawatir Presiden Prabowo juga menganggap bahwa perlu baginya untuk melaporkan banyak hal terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian diikuti sambil makan malam itu. Makan malamnya juga menarik karena Pak Prabowo mengatakan tidak ada persoalan politik yang dibahas. Padahal pertemuan itu dalam cakrawala politik sudah pasti itu pertemuan politik. Sulit diingkari bahwa itu hanya sekedar basa-basi makan malam gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin dibicarakan termasuk suatu situasi yang menurut kita menarik begitu muncul kasus Tom Lembong yang disampaikan Datuk Karni, muncul kasus judi online. Tiba-tiba kita jadi lupa semua ada kasus yang juga sangat penting yang tiba-tiba juga sudah mulai surut misalnya. Kasus Fufu Fafa misalnya. Apakah ini semua bagian dari upaya kita melupakan banyak kasus-kasus penting melalui kasus-kasus yang pada dasarnya mungkin real ya. Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal. Menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya, dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat.
Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya. Karena kami juga butuh dana 280 triliun. Atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas ada keterlibatan dari pejabat. Ya soal 2,5 juta website yang dilarang kan tidak pernah disebutkan berapa juta website baru yang dibiarkan. Padahal menurut saya dalam berbagai perspektif kejahatan itu tidak pernah tidak melibatkan kepentingan politik di dalam. Apalagi kejahatan extraordinary. Bagaimana kalau dia terlibat dalam biaya-biaya pemilu? Siapa yang diuntungkan dari perkara ini? Lalu pembuat kebijakan sedang berdrama di depan kita semua bahwa mereka tidak bisa memberantas ini. Tantangannya besar. Saya sangat yakin teman-teman kepolisian super canggih untuk menyelesaikan kasus-kasus penting dari sebuah kejahatan di republik ini. Tapi seringkali kekuasaan kebijakan, polisi yang korup, aparat yang korup juga ikut bermain. Kalau soal server di luar negeri menurut saya itu soal gampang lah bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Tadi Cak Islah bilang mudah kok kalau kunci keuangannya dihentikan selesai itu. Karena kunci menghentikan kejahatan yang sama selalu begitu. Sumber keuangannya ditutup. Kita ingat kisah Al Capone ya. Bagaimana dia bisa dihentikan. Bukan kemudian upaya penegakan hukum tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuma kabinet bagi-bagi kekuasaan. Cerita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika itu bualan, dongeng, tengah malam yang mampu mengantarkan nyenyaknya tidur kita.
Tapi tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah bisa meyakini negara tidak bisa berbuat. Niatnya yang mungkin perlu dipertanyakan baik-baik. Nah, bagi saya judi online itu sebenarnya masalah politik hukum. Di dalam politik hukum itu ada dua konsep ya. Hukum itu bisa dibuat responsif atau bisa represif. Represif pun kemana dia? Kepada orang-orang tertentu atau ke seluruh paket kejahatan ini. Represif kepada kampung TikTok, bengis sekali kesannya begitu ya. Kampung TikTok yang secara bisnis sedang menguntungkan orang-orang kampung, tiba-tiba hanya nyempil promosi judi online, lalu kemudian mereka ditangkap. Sementara kemana bandar-bandar judi? Saya perlu lihat catatan kita sama-sama. Mana ada bandar judi besar yang ditangkap? Apalagi bandar judi online. Saya hendak menantang 2025, KUHP kita yang baru, memberlakukan sebuah ketentuan yang sangat penting. Universal jurisdiction di pasal 6 dan pasal 7 terhadap berbagai kejahatan transnasional. Beranikah kemudian ya, pelaku-pelaku judi online kemudian ditangkap? Atau karena para politisi juga menikmati ini, lalu kemudian dana-dananya bersilang sengkarut dengan berbagai kepentingan bisnis politik, bahkan pendanaan partai, bahkan juga bukan tidak mungkin pendanaan pemilu presiden. Karena tidak ada laporan yang betul-betul real dalam pemilu kita. Jangan-jangan uang judi semua. Lalu yang kita nikmati ini adalah kabinet-kabinet dari hasil pemilu yang berasal dari uang-uang haram yang bermasalah. Saya tidak menuding, tapi mari kita minta aparat membuktikan satu persatu proses secara terbuka kemana saja aliran uang yang luar biasa itu mengalir. Hanya ke bandar atau kemudian kepada pemain-pemain penting Republik ini sehingga membuat hukum tak bergigi. Jangan-jangan Prof. Henry, Bang Ade, dan semua kita yang mengajar di kampus baru menceritakan hal baik-baiknya soal dunia komunikasi politik dan hukum. Tapi lupa menceritakan betapa jeleknya hukum dan politik kita dalam berbagai ranah. Jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai orang yang baik selama ini adalah penjahatnya. Bagaimana mungkin ada keberanian seorang pejabat mengatakan bahwa kami sudah sukses memberantas berbagai website judi online. Tapi dia sendiri lupa melihat kawan-kawannya yang terlibat. Tadi kalau berdasarkan Cak Islah cerita ya, kehidupan orang-orang yang sedang digarap oleh teman-teman polisi ini cukup parlente. Hedon, bahkan dibaca per bulan mereka bisa dapat dana 8,5 miliar. Enak betul hidupnya. Cuman menentukan klik website mana yang boleh dan website mana yang tidak boleh. Pertanyaan besarnya, mana ada kejahatan sebesar ini hanya dinikmati orang-orang seperti apa yang ditangkap oleh teman-teman kepolisian. Enggak pernah kejahatan luar biasa hanya dinikmati oleh orang layers kedua. Harus dibaca siapa layers pertamanya. Apakah layers pertamanya orang-orang tertentu atau juga orang-orang yang sedang makan malam di suatu tempat di Republik ini. Saya pikir itu dulu sebelum nanti saya ditangkap dan acara ini ditutup kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, tidak ada uang yang baik. Juga tidak ada uang yang jahat. Yang ada hanya uang. Kata Charlie Luciano, mafia
Italia yang mendirikan kota Las Vegas. Tadi menjawab sedikit untuk Pak Ferry Amsari. Jadi kabinet kita ini baru berapa hari? 2 minggu, belum sebulan. Jadi kalau udah diminta bukti-bukti sekarang dari Presiden, ya saya seperti jawaban ke Pak Rangkuti tadi, ya belum, tunggu dulu lah. Kita ketemu ALC yang akan datang.